Hai, welcome to Teknobi. Bersama saya Michael Sugiarto, host Anda di Teknobi Channel. Nah, di Teknobi kita akan berbicara mengenai bisnis online, startup, dan juga teknologi yang saya yakin Anda pasti suka. Nah, hari ini kita akan berbicara mengenai 3 rasa takut. 3 rasa takut orang berbisnis online. Nah, mau tahu apa? Penasaran bukan? Sebelum itu, tolong subscribe dulu ya, karena subscribe itu gratis, oke? Dan juga like video ini dan juga share kepada teman-teman yang mungkin punya rasa takut juga. Dan saya akan kembali sesudah yang satu ini. Hari ini saya akan berbicara mengenai 3 rasa takut. Waduh, 3 rasa takut apa? 3 rasa takut berbisnis online. Nah, ini menarik sekali karena saya pada saat saya browse-browse di komen, ternyata saya ketemu ada beberapa nih mengenai masalah takut ini. Dan actually kemarin juga saya ketemu salah satu orang yang juga punya masalah yang sama. So, I think ini merupakan suatu masalah yang real ya, saya perlu diskusiin. Nah, oke. Ini dari No Name, oke. Pak, cara menghilangkan rasa takut pada persaingan bisnis gimana caranya? Jadi, rasa takut pertama adalah gimana caranya menghilangkan rasa takut dengan kompetitor? Well, pertama saya mesti share dulu kepada Anda. Yang namanya persaingan itu normal, oke? Jadi Anda harus masukkan dulu ke dalam mindset Anda bahwa yang namanya persaingan itu normal dan wajar di mana-mana, oke? Tapi Pak, kalau misalnya saya jualan barang A, kemudian dia juga jualan barang yang sama, oke? Kemudian harganya lebih murah. Orang semua lari ke dia dong, betul? Ada yang mikir kayak gitu? Nah, sama. Saya dulu juga pernah mikir seperti itu. Tapi pada kenyataan itu nggak seperti itu. Anda nggak percaya? Oke, saya kasih tahu buktinya ya. Orang tua saya itu jualan di pasar grosir terbesar di Indonesia, ya, yaitu waktu itu di Mangga 2. Anda tahu saingan kita. Hari ini kita bikin, waktu itu kita jual baju anak-anak ya, kita bikin satu model A misalnya gitu. Seminggu kemudian dia bikin model yang sama, tetangga saya di seberang bayangin ya. Dia bikin model yang sama, oke, beda-beda sedikit. Harga lebih murah. Nah, kira-kira menurut Anda orang lari kemana? Nah, ternyata boleh percaya boleh enggak ya, setiap toko itu punya pelanggannya masing-masing. Padahal ini di lantai yang sama, di gang yang sama, sebelah-sebelahan. Oke, jadi toko saya ini punya pelanggan saya sendiri, yang percayanya sama saya. Toko dia punya pelanggan sendiri yang percayanya sama dia. Dan percaya sama saya. Pada saat orang masuk, orang bahkan nggak ngelirik tokonya dia. Dia langsung ngelihat ke kita. Oke? Dan bahkan mereka sendiri sebagai pelanggan merasa malu untuk ngelihat ke sono. Dan ini menarik sekali. Dan Anda tahu kalau namanya jual di pusat grosir, ya, itu satu lantai, jualannya sama semua barangnya. Bayangkan, oke, di Mangga 2 waktu itu sekitar ada 2.000. Di Tanah Abang sekarang ada 3.000. 3.000 kios, oke. Dan misalnya Anda jual baju anak-anak, mungkin minimum ada 500 yang jual baju anak-anak, oke. Anda jual misalnya baju muslim, mungkin ada 1.500 yang jual barang yang sama, oke. Nah, pertanyaannya, apakah Anda takut dengan kompetitor? Nah, menjawab pertanyaan Anda tadi, ya, apakah kita perlu takut dengan kompetitor? Tidak, oke. Pertama, ya, karena itu kompetitor itu hal yang normal, ya. Anda pasti ditiru, Anda pasti bikin sesuatu hal yang baru, oke. Jangan takut. Ini sama seperti Nadiem Makarim juga dia pernah ngomong, orang bisa copy ide bisnis Anda, tapi mereka tidak bisa copy etika bisnis Anda. Mereka tidak bisa copy trust yang Anda sudah berikan kepada customer, oke. Jadi don't worry about that, ya. Yang namanya kompetitor itu wajar, oke. Nah, satu hal lagi, ya, kalau ada kompetitor itu sebenarnya bagus juga. Maksudnya apa? Kalau ada kompetitor berarti pasar itu, market itu sudah terbukti. Contohnya misalnya dalam hal mancing, ya. Misalnya di tempat tertentu banyak orang mancing di situ. Itu berarti ikannya banyak apa sedikit? Itu berarti ikannya banyak, betul? Nah, berarti mereka sudah memprove bahwa ada customer di bidang itu. So don't worry, ya. Ada kompetitor, embrace it, ya. Jadi teman, oke, karena kita bisa bersaing secara sehat. Oke, rasa takut yang kedua, ini dari Devi Sylvia. Bagaimana cara menghilangkan rasa takut untuk memulai suatu usaha? Waduh. Jadi rasa takut kedua adalah rasa takut untuk memulai usaha. Oke, ini langsung straight to the answer, ya. Kalau Anda takut memulai usaha, problemnya, ya, adalah bukan usahanya yang kita takutin biasanya, betul? Ya, problemnya ada di kita sendiri. Biasanya gini ya, orang takut itu karena dia tidak tahu. Contoh misalnya seperti ini. Anda pernah misalnya di rumah mati lampu, gelap gulita, nggak bisa lihat apa-apa.
Coba, Anda takut nggak pada saat Anda berjalan? Takut kan? Karena kenapa? Anda takut nubruk, betul kan? Takut nubruk, takut jatuh, takut luka, dan lain sebagainya. Betul? Anda sudah mikir, aduh takut jatuh dari tangga, misalnya kayak itu, karena nggak bisa lihat. Ya kan? Itu yang membuat orang takut. Ketidaktahuan yang membuat orang menjadi takut. Nah, jadi kalau Anda takut memulai usaha, saran saya, ya, pelajari dulu usaha tersebut. Ya. Cari tahu, dari baca buku kek, dari pergi ke seminar ke workshop oke, cari temen yang sudah mulai usaha tersebut, ya. Kalau perlu Anda cari kompetitor yang sudah mulai usaha tersebut dan Anda mantengin tiap hari, oke. Percaya atau enggak ya, itu yang dilakukan beberapa perusahaan besar bahkan. Misalnya contohnya McDonald atau KFC ya. Sebelum mereka buka satu franchise di satu tempat, mereka akan kirim orang untuk duduk dan nongkrongin di situ. Dia lihat dulu nih, rame apa enggak nih orang jualan, ya kan? Orang trafficnya berapa nih? Tiap hari dihitungin. Oke, dia pengen tahu apakah ada marketnya di situ. Oke, nah itu sesuatu yang bisa Anda pelajari juga ya. Jadi jangan pernah takut memulai usaha ya. Kita takut karena kita tidak tahu. Pelajari sebanyak-banyaknya terlebih dahulu. Dan sesudah Anda pelajari, jangan lupa untuk terjun. Karena kalau enggak, Anda enggak bakal mulai usahanya. Oke? Oke, rasa takut ketiga. Ini dari Alfia Adani. Saya selalu takut memulai bisnis, takut gagal. Takut ini, takut itu. Bagaimana ya caranya keluar dari zona itu? Saya ingin lebih berani memulai apapun. Oh, ini mirip ya sama yang kayak tadi ya. Jadi ini juga sama ya. Saya takut memulai bisnis, ya kan? Ini sebenarnya bukan takut memulai bisnis, ini takut gagal. Oke. Ini umum sekali menurut saya ya. Kalau Anda takut gagal, semua orang di dunia ini takut gagal. Ini menurut saya problemnya bukan di kita. Problemnya adalah tuntutan dari dunia ini ya. Baik, ini karena sistem pendidikan kita yang bikin kita ngomong kalau kamu gagal itu kamu itu bodoh, kamu itu goblok, ya kan? Kamu itu nggak punya masa depan kalau kamu gagal. Kalau kamu dapat D, kamu dapat F, ya kan? Kamu dapat 30 angka dulu, misalnya pakai nomor gitu ya, angkanya 30 atau 0, kamu nggak bakal lulus, oke? Nah, kalau misalnya itu yang benar terjadi, Thomas Alva Edison tidak mungkin menemukan lampu dan sekarang kita nggak mungkin ada lampu seperti sini. Betul? Karena kenapa? Dalam perjalanan bisnis atau dalam perjalanan hidup kita yang namanya gagal itu normal. Sekali lagi ya, yang namanya gagal itu wajar. Itu adalah suatu proses. Tidak ada orang yang begitu lahir langsung bisa jalan. Betul? Yang namanya bayi begitu jalan, begitu coba jalan pasti jatuh. Tapi orang tuanya gimana? Orang tuanya bilang, ayo nak, kamu bisa nak, ayo jalan nak, jalan. Masa disuruh, ya udah jatuh, jangan lagi ya, jangan coba jalan lagi ya, udah diam aja di situ. Nggak ada kan ceritanya kayak gitu. Kenapa? Pada saat kita begitu besar, kita malah dikata-katain kalau gagal. Oke? Malah dikatain bego kalau gagal. Itu kan lucu ya. Padahal pada waktu masih bayi kita di-encourage untuk bisa jalan. Padahal gagal terus tuh. Sampai bisa jalan. Karena kenapa? Bisa jalan itu normal. Tapi namanya bisa bisnis, belum tentu. Karena kenapa? Mungkin orang yang ngatain kita gagal itu sendiri tidak pernah bisnis. Jadi, pastikan kalau Anda takut gagal, biasanya bukan dari kita, ya. Tapi karena kita takut apa yang akan orang katakan terhadap kita. Dan orang yang misalnya opininya yang Anda hargai itu, kemungkinan besar mereka mungkin tidak pernah melakukan apa yang ingin Anda lakukan. Contohnya begini, Anda lahir di keluarga yang semuanya dokter. Ya, Anda lahir di keluarga semuanya dokter. Dan kemudian suatu hari Anda ngomong sama orang tua Anda, "Pak, saya mau jadi profesional e-sport gamers." Kira-kira gimana menurut mereka? Dia bilang, "Kamu gila. Emang ada masa depan? Kenapa nggak jadi dokter? Jadi dokter oke kok, ya kan? Seluruh keluarga kita jadi dokter. Kenapa kamu nggak jadi dokter? Kenapa kamu maunya main game aja?" Padahal mereka nggak tahu. Sekarang jadi e-sports gamer, ya, itu make a lot of money, ya. Jadi YouTuber juga bisa make a lot of money, ya kan? Intinya mereka ngomong gitu karena mereka nggak paham dengan apa yang kamu mau lakukan. Dan parahnya lagi, kadang-kadang mereka nggak enak sama kamu dan mereka ngomong, ya udah cobain aja. Begitu dicoba, ya pasti kamu gagal kan di awal, ya kan? Kamu gagal, kamu bikin video YouTube misalnya pertama kali, nomor 1 nggak ada yang nonton, 0 viewers ya. Udah bikin video ke 10, 20, nggak ada yang nonton juga. Oke, yang nonton cuma 50 orang, 100 orang. Terus, kemudian begitu kamu nggak berani kan ngomong sama mereka, karena kenapa? Kamu takut dikata-katain. Dan begitu mereka tahu, pasti mereka ngomong apa? Tuh kan saya udah ngomong, ngapain sih kamu repot-repot jadi YouTuber? Ngapain saya ngomong repot-repot jadi e-sports gamer, ya kan? Udah jadi dokter aja, kita bisa bantuin. Itu, karena kamu nanya sama orang yang salah. Tapi kalau kamu nanya sama, misalnya para YouTuber, saya kasih tahu ya, kemarin saya ketemu salah satu YouTuber, ya. Dia 8 bulan, udah full time YouTuber,
Subscribernya tebak ada berapa? 8 bulan nge-Gen. Baru ada 200. 200. Tapi kalau Anda lihat sekarang subscribernya sudah hampir 500.000. Wow. Tapi itu dimulai dengan 8 bulan hanya punya 200 subscriber. Saya pada saat sekitar 4 bulan cuma punya 1.000 subscriber, saya udah ngoceh. Dia 8 bulan cuma 200 subscriber, dia masih jalanin. Coba bayangin. So, apa itu nggak takut gagal? Ya. Jadi intinya, jangan takut gagal. Tanya sama orang yang benar. Ya. Saya harap video ini bisa membantu Anda supaya tidak takut lagi. Tapi kalau Anda masih takut-takut, tolong tulis di komen di bawah ya. Takutnya apa sih? Saya akan bahas di video selanjutnya. Oke? Silakan like dan subscribe YouTube Teknobi Channel ini. Dan jangan lupa juga share kepada teman-teman yang saya yakin mungkin mereka juga memerlukan motivasi untuk bisa keluar dari rasa takut ini. Oke? Salam hebat, luar biasa.